Tokusatsu. Halo semuanya, selamat datang di Tokusatsu Podcast. Bukan podcast ya. Ya, selamat datang di video mungkin dengan format baru yang mungkin akan dipertahankan untuk kedepannya, mungkin ya. Kali ini karena tadi sore keluar scan terbaru dari Tokusatsu ya, maka ya cobalah malam ini sembari di sela-sela waktu mengerjakan tugas ya, mencoba untuk membahas dan menggeledah apa sih yang ada di update yang paling baru di majalah yang terbit bulan depan ya. Mungkin bisa sih disimak di lewat Spotify mungkin ya, tapi nanti coba lihat-lihat ke Instagram kita @tokusatsu, mungkin pas nyimak pembicaraan ini biar ngerti lah, ada gambaran. Ya, kita mulai dari scan yang pertama. Di sini terlihat ada scan dari movie terbaru Kamen Rider Zero One yang menambahkan Kamen Rider Eden dan Kamen Rider, maaf tadi ada suara, yang menambahkan Kamen Rider Eden dengan Kamen Rider Zero One sendiri. Ya, di sini nampak Kamen Rider Eden menggunakan senjatanya Kamen Rider Tauser, yaitu Thousand Jacker, dan sudah terbukti ya, senjatanya ini Thousand Jacker merupakan, ya bisa dibilang lah, senjata paling kuat di jagat Zero One untuk saat ini, karena jika penggunanya pintar, si senjata ini dapat mengambil kekuatan dari musuh. Selain itu di sini juga ada foto-foto kecil dari Kamen Rider Zero Two dan Kamen Rider Eden, ada 2 biji ya. Ya semoga Kamen Rider Zero Two ini dapat screen time-nya banyak lah di film, soalnya di serial sendiri jatahnya screen time yang notabene dia final form dapat jatah screen time-nya sedikit. Lalu kita juga ada penampakan dari Kamen Rider Zero One Hell Rising Hopper yang merupakan final, yang merupakan form spesial di movie Kamen Rider Zero One ini. Movie Kamen Rider Zero One ini nantinya bakal tayang di bulan 12 tanggal 18. Jadi di tanggal 18 Desember ya. Ya mungkin kalau masuk di Indonesia mungkin ya Maret lah ya, Maret April Mei, dan kemungkinan untuk Blu-ray-nya sih dari bulan Juni atau ya sekitar bulan Juni akhir gitulah baru keluar Blu-ray-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat warna asli ya Kamen Rider Eden sendiri, yang berbeda dengan foto pertama yang di-upload oleh Toei sendiri yang menggunakan light ambient ungu. Jadi kita berpikir warnanya ungu. Nah, ternyata warnanya bukan ungu, tapi merah dan biru navy, terus ada aksen-aksen silver dan putih gitu. Nah, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya, di sini ada penampakan Kamen Rider Kenzan dengan namanya siapa itu? Sarutobi Ninja Ten. Dan di belakangnya ada Kamen Rider Saber ya. Kamen Rider Saber Sansatsu baru, yaitu Dragon, Eagle, dan Butasan, dengan menggunakan Brave Dragon, Storm Eagle, dan Kobuta Sankyodai Wonder Right Book. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Di sini ada detail-detail yang lebih lengkap dari Kamen Rider Kenzan. Di sini ya Kamen Rider Kenzannya sendiri ya ada di pojok sini. Terus kemudian untuk Wonder Right Book-nya ini ada Sarutobi Ninja Ten. Ya sesuai namanya Sarutobi Hokage ketiga ya. Hokage ketiga sesuai namanya Sarutobi, dia temanya ninja untuk kali ini. Nah, selain itu yang berbeda di
Kamen Rider Kenzan kali ini itu di visornya ini ya paling unik ya. Ya meskipun di Saber ini visornya unik-unik, di si Kenzan ini paling unik sih menurut saya, karena di sini ada, kita lihat ada shuriken di sini, terus ada dua belah pedangnya si Kenzannya itu sendiri. Kan biasanya cuma tebasan pedang sama pedang yang di tengah, kali ini ditambah nyeleneh lagi desain visornya. Nah, untuk pedangnya si Kenzan sendiri bisa berubah menjadi dua mode. Yang pertama mode pedang biasa, dan yang kedua mode shuriken. Terus ada satu mode lagi lupa, jadi bisa Nitoryu juga dia, atau menggunakan dua pedang. Selain itu si Kamen Rider Kenzan ini juga diperkuat dengan Kobutasan Kyodai Propraiseki lagi Wonder Right Book ya. Ini dia wujud perubahannya dari Kamen Rider Kenzan yang menggunakan Kobutasan Kyodai Wonder Right Book ya. Di sini seperti Kamen Rider Buster ya, karena dia tidak menggunakan Seiken Shot Driver, maka yang berubah cuma lengannya saja. Jadi ya inilah penampakan dari Kamen Rider Kenzan. Kamen Rider Kenzan ya, Kamen Rider Kenzan namanya apa ya ini formnya? Kamen Rider Kenzan Ninja Butasan ya, Kamen Rider Kenzan Ninja Butasan. Di sini juga nampak ya Kamen Rider Kenzan bersama Kamen Rider Buster yang ya siap bertarung ya. Dan di sini terlihat muka-muka Kenzan yang sepertinya rada-rada sengklek gitu ya, dari ekspresinya yang sumringah gitu. Kita lanjut lagi ke sini ya, ini ada detil-detilnya lagi dari Kamen Rider Kenzan. Nah, kalau menurut, ini pendapat pribadi ya, kalau menurut aku sih untuk desain pedangnya sendiri kayaknya kurang gimana ya, kurang slim aja kan, ninja gitu ya. Kalau pedangnya gede gaban gini rada susah kayaknya buat action nanti. Terus di sini juga ada perubahan wujud dari tameng yang dikeluarkan oleh Kobutasan Kyodai Wonder Right Book saat dipakai Kamen Rider Kenzan. Jadi kita ada tiga, ya mirip di ceritanya lah, di cerita Kobutasan Kyodai yang babi tiga bersaudara yang dikejar oleh serigalanya kan bisa meniup dengan keras. Yang pertama ini kita punya ada rumah dari jerami, terus ada rumah dari kayu, yang ketiga dan yang paling kuat ada rumah dari batu bata atau batako gitu ya. Terus ini si Kenzan melawan siapa namanya, lupa, Megiddo yang baru itu yang disuarakan oleh itu ya. Terus di sini juga terlihat walaupun menggunakan pedang yang segede gaban gini, tapi bisa actionnya ya lincah lah ya, bisa dihitung lincah ini. Terus kita lanjut aja ke selanjutnya, kita ada Kamen Rider Saber dengan formnya yang kemarin ya, hari Minggu kemarin debut, yaitu Sansatsu formnya dari Kamen Rider Saber yang pertama, yaitu Dragon Hedgehog dan Peter Fantasista. Ya, yang unik dari Sansatsu pertamanya si Saber ini ya si Satsunya ini sang apa, perinya ini, si perinya ini wujudnya sang kekar ya, seperti yang dibahas-bahas oleh orang-orang di luar. Terus kita langsung lanjut aja ya. Di sini kita ada Sansatsu kedua dari Kamen Rider Saber, yaitu Kamen Rider Saber Dragon, Eagle, dan Butasan yang menggunakan Wonder Right Book, Brave Dragon, Storm Eagle, dan Kobutasan Kyodai. Lalu ya ini ada Henshinnya. Terus di sini tertuliskan Miracle Henshin. Jadi ya rada, dalam tanda kutip, rada spesial gitu ya, bisa dibilang. Ini penampakan dari form Sansatsu terbaru Kamen Rider Saber. Di
sini juga terlihat kan ada face dari rumah sang babi. Ya kemungkinan nanti kalau soal kekuatannya nanti mungkin kalau si tamengnya ini hancur nanti bisa diregenerasi jadi lebih kuat, mungkin seperti itu konsep dari Kobutasan Kyodai ini. Terus kita lanjut aja, ini ada detil depan, belakang, samping kanan, samping kirinya. Ya ini ya, ini juga ada Nisatsunya, Brave Dragon dan Storm Eagle base match ya. Tapi kalau dilihat dari ini Miracle Henshin, dan dilihat juga dari wujudnya yang sudah proporsional karena ada rope-nya semua ya, kanan kiri ada rope-nya, terus belakang juga ada sayapnya, depan juga ada rope-nya. Mungkin ini termasuk lah ya power up yang bisa dikata spesial dari Kamen Rider Saber sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini ada Kamen Rider Saber dengan upgrade formnya dengan menggunakan si King Arthur Wonder Ride Book. Sudah disinggung di sebelumnya ya, minggu sebelumnya sudah disinggung si Calibur tentang Pulau Avalon, dan ternyata setelah dihubung-hubungkan banyak fans, ternyata ya kejadian juga Pulau Avalon yang ada di cerita King Arthur ternyata juga muncul di Kamen Rider Saber, yaitu dengan King Arthur Wonder Ride Book-nya sendiri yang akan digunakan oleh Kamen Rider Saber ya, dan akan mengakses from Kamen Rider Saber Dragon Arthur. Nah, di Kamen Rider Saber Dragon Arthur ini dia bisa menggunakan kekuatan dari pedang Excaliburnya Raja Arthur. Nah, si pedangnya sendiri nih bisa nanti berubah menjadi sosok robot ini yang bernama Kyodai Kenshi King of Arthur. Ya, itu Kyodai Kenshi King of Arthur ya namanya, sangat panjang, dan juga ini pedangnya ini dimirip-miripin sama si punya Bokenger itu ya, yang mirip, juga bisa jadi pedang juga bisa jadi robot. Terus di sini juga ada tulisan-tulisan King Arthur, di sini juga ada King Arthur, terus di sini juga King Arthur juga. Kita lanjut, terus ada penampakan Kamen Rider Espada yang kemarin sempat mampir sedikit ya untuk ngetis debutnya dia, Kamen Rider Espada. Di sini ada Kento suka. Terus ini penampakan dari Kamen Rider ya, Kamen Rider Espada depan, samping dan belakang. Terus di sini ada Kamen Rider Espada dengan Nisatsunya yang langsung base match ya, yaitu dengan Kamen Rider Espada ya. Untuk Espada ini dibacanya dari, untuk penamaan formnya kitanya dari official kita ngebacanya dari Monogatari, terus Heibutsu, baru ke yang mitos. Jadinya Kamen Rider Espada Lamputu Hedgehog. Nah, buat yang masih bingung ini bacanya apa, kan bacanya susah banget ini yang Lamdu ini. Nah itu, nah dari officialnya ini bacanya Espada Lampu Du Alan Jina ya, Lampu Du Alan Jina gitu ya. Sangat susah sekali ya, karena tulisannya Lampu Alan Jina ya, tapi bacanya Lampudu Aranjina ya. Itu aja sedikit trivia ya. Selanjutnya kita masih ada Kamen Rider Espada. Lanjut ya, Kamen Rider Espada lagi dengan Lampudu Aranjina gitu. Terus kita lanjut ya, kita akhirnya form Sansatsu yang best match ya, yang cocok 3 Wonder Ride Book satu elemen akhirnya ada.
dari Kamen Rider Blitz ya. Ini Kamen Rider Blitz menggunakan Tenku no Pegasus, Lion Senki, dan Peter Fantasista. Nah, untuk penamaan dari Kamen Rider Blitz sendiri kan cukup unik ya, berlawanan dengan Saber, dan kemungkinan si Espada juga nggak kayak gini. Dia penambahannya unik sendiri. Kalau kemarin Nisatsunya Lion Senki dengan Peter Fantasista namanya Lion Fantasista. Nah, kali ini form yang menggunakan 3 Wonder Red Book dengan elemen air ini dinamai dengan form Fantastic Lion. Ya nggak tahu, Kak. Tenku no Pegasusnya hilang, jadi cuman Fantastic Lion gitu aja, tanpa embel-embel Pegasus yang menjadi Wonder Red baru si Kamen Rider Blitz ini. Blitz. Nah, namanya bikin ketuker-tuker sama Kamen Rider Blitz. Nah, di sini ada si Blitz dan Espada sedang bertarung. Terus kita langsung lanjut aja. Ini masih ada yang tadi lanjutan dari King Arthur ya. Di sini Saber, selain Saber yang bisa menggunakan si robot untuk si robot menjadi pedang, jadi bisa sebaliknya juga, si Saber juga bisa dimanfaatkan sebagai pedang oleh si robotnya sendiri, vice versa gitu. Nah, ini juga ada mainan-mainannya kesukaan kita. Yang suka hilaf sih, yang nggak suka ya nggak, lihat aja. Ini ada Jaken dan Calibur Driver. Di sini ada DX-nya Genzan, terus ada Kobutasan Kyodai dengan Sword of Logos Buckle dan holdernya tentunya. Terus ada Tenku no Pegasus dan Storm Eagle. Terus di sini ada King Arthur Wonder Red Book. Harganya 5.500 yen, berarti satu paket dengan si robotnya sendiri nantinya. Terus kita lanjut, masih King Arthur ya, masih King Arthur. Ini ada Storm Eagle, terus ya masih sama kayak yang tadi. Terus kita lanjut ya, masih sama. Ini ada Henshinnya ya. Terus kita kalau lihat di sini si Saber ya, di bagian kirinya nih kayaknya nggak terjadi perubahan apapun. Untuk form ini hanya berubah di tangan dan ya bagian tangan sih, kayaknya cuma berubah di bagian tangan aja, nggak. Nah, kita lanjut. Terus ini ada Wonder Red Book yang sudah muncul di Kamen Rider Saber sejauh ini. Ada Tenku no Pegasus, Brave Dragon, terus Jaku Dragon, Genbu Shinwa, Diago Speedy, Book of Gate, Lion Senki, Needle Hedgehog, Storm Eagle, namanya siapa tadi, Sarutobi Ninjaken, terus Kobutasan Kyodai, King Arthur, Jack the Mamenoki, Peter Fantasista, Lampu du Alanjina, terus Book of Gate ya, ini tadi udah. Lamaran Cina, Genbu Shinwa udah. Terus ada Megiddo ya, buku dari Megiddo nya ini. Terus kita lanjut ya, ini ada milking duit dari Bandai ya. Ada Legend Wonder Ride Book Kamen Rider ya. Ini lininya di X semua, dilihat dari ada 3 lembar yang dipajang. Ada Kamen Rider Ghost Drive Gaib Wizard 01 Zio Build X8. Kita klik aja lagi. Ada Ghost di sini dengan logo Playe. Oh, ternyata ada damasinya, ada Musashi, ada Edison dan Newton di sini. Terus kita lanjut ke bawah, ada Drive Keisatsu namanya. Kalau gitu lah, Ghost apa ini? Nah, Ghost Senron. Ya, Hinroku ya, Hinroku. Ah, Ghost to Hinroku. Terus ada Drive Keisatsu ya, drive sendiri. Terus ini sebaliknya ada Gaim ya,
seku gaimu itulah susah bacanya kanjinya, terus hiragana-nya kecil-kecil jadinya agak susah gitu bacanya. Ini tes Japonisme sekali ya artnya ini. Terus ada wizard, terus di sini ada Exedo Tiryokishi. Ada level 1 dan level 2 nya. Terus ada Pandora Bito ya, Pandora Bito no Birudo. Ada si Commander Rabbit Tank yang memegang Genius Furupotor. Ada G.O. Ada Commander Zio, bentuknya cibi-cibi gitu, kayak gantungan kunci official yang dijual di Commander Store ya ini stylenya. Terus ada Zero One ya, setelah kemarin dijual di Gasapon, ternyata masih ada Zero One lagi yang akan dijual di X-nya ya. Kan yang kemarin yang Gasapon Shakugan ya, Shakugan versi CT ya, ini versi DX-nya. Terus kita lanjut lagi. Di sini masih ada yang DX, kita bahas dulu ini nanti. Ini kalau nggak Shakugan ya Gasapon, terus kalau nggak ya nanti ada campaign spesial gitu. Ini di sini buat yang DX dulu kita bahas lagi. Ada 2011 Forza Odyssey, terus Host Animal Combo Roku, terus ada Double, ini kayak manganya Double ya, ada cover manganya Double ini. Terus ada Decade, ada New Legend juga. Terus kita lanjut ke yang ini yang Gashapon ya, Gashapon Shokugan atau special campaign lainnya. Yang pertama ada si Kiva, ada Kiva yang sudah ditis untuk muncul di bulan depan ya, ini buat bonus. Terus ada Blade, ada Faiz, ada Denko, ada Kabuto, ada Ryuki, ada Hibiki, dan ada yang terakhir Agito. Terus kita lanjut saja ya, ini ada tokoh lainnya. Ini ada Megiddo, Alter Raido, Golem, Megiko Golem, Kanzaki Sansowo, Disaster. Ya inilah. Terus ada Tassel, sang narator kita yang kayaknya mencurigakan ya. Apa lagi konnichiwa, boku wa Tassel. Itu gantinya Wadewa Tekuchi Takeru Jihasai no Tanjobi. Ya ini ada Sansatsu ya, Legend Rider, tapi kok nggak urut. Zero One, Zio, kok nggak urut ya, gitulah, suka-suka orang dalam lah. Kalau nggak urut ya silahkan, kalau mau urut ya silahkan. Terus ini ada DX ya, 3 DX buat yang mau beli cuan-cuan ya. Ini masih bulan 10 ya rilisnya, 2.500 yen. Jadi si emblem sama WRB lampu du Alanzina 2.500 ya. 2.500. Terus ada jaket swordnya Derakuse Karibadoraiba, dijual seharga 6.000 yen lah gitu kasarannya ya. 6.000 mahal, lumayan untuk pedang dan satu colokan gitu. Ini juga 6.000-an pasti, 4.500 malah. Murah ini, berarti ini ya ada gimmicknya lah ya. Apa ini? Oh, henshinnya ini. Nah, coba kita lihat, kita zoom lagi. Nah, untuk henshinnya ini ya, kemungkinan sih kabar ada Calibur nanti. Ini kita lihat, ini juga baru nemu ini. Untuk henshinnya nanti kemungkinan ini si pedangnya nanti dipencet kayak Zio ya, kayak Zio sebelum henshin, sebelum muter si jamnya ini ya, kemungkinan begitu. Ini nanti kita bisa lihat kepencet gitu, ceklek, terus nanti buka
mungkin ada gimmicknya di sini, bisa ngerit one write book, nanti di sini bisa di read, bisa di scan gitu buat Kisatsu atau buat power up form gitu. Kita lanjut aja ya. Di sini ada mainan lagi dari tadi, Kamen Rider Kenzan. Kita lanjut aja, masih mainan, lanjut aja. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu, akhirnya setelah sekian lama menunggu, Machine Sentai Kiramager akhirnya mendapatkan final mecha ya, bisa dibilang ini buat final mecha ya. Seperti yang aku sering bilang di podcast kan, akhirnya juga kejadian final mecha, bukan gatai keroyokan kayak yang biasanya. Ini kita ada dua mesin baru ya, satu dari mesin Hakobu, terus ada mesin Oradin. Dan ini gatai dari mesin Hakobu dan mesin Oradin menjadi Grateful mana ya? Grateful Phoenix ya, Grateful Phoenix ya. Ini namanya mecha terakhir dari Kamen Rider Machine Sentai Kiramager yang akan berubah besok ya, minggu depan akhirnya power up juga muncul yang bernama Go Kiramager. Nah, ini si Oradin katanya kekuatannya akan dimanifestasikan ke dalam bentuk mesin Oradin ini ya. Kita tunggu nanti ceritanya gimana. Terus kita lanjut lagi ya di mesin Hakobu, seperti namanya sendiri Hakobu ya, yang artinya ngangkut. Di sini mesin Hakobu juga bisa mengangkat para mesin ya. Ada mesin, ini mesin Sobeji, mana Sobeji hilang ya kan, Sobeji hilang kan, atau klik di belakang sini mungkin ya Sobeji. Ini ada mesin yang diangkut oleh mesin. Nah ini yang rada bikin gimana, tadi kita lihat di sini ya, ini bentuk dari TX-nya yang wow banget ya. Terus kita gini ya, ini bentuk dari live actionnya agak mengkotak gitulah ya, agak sedikit gimana, ada agak sedikit kurang serak sih sama yang desain suit mekanya ini. Terus kita ini lagi, terus nah ini kalau buat action sih bagus ya, kalau buat action gini bagus, tapi kalau dia diem gini kayak robot kotak gitu, aneh gitu. Kalau buat action mah bagus-bagus saja ini. Terus kita ya, mungkin segitu aja Kiramager. Kita lanjut yang buat Ultraman Z. Kaget apa tadi. Untuk Ultraman Z kayaknya nggak ada hal yang banyak harus dibahas ya. Mungkin yang paling menarik sih ada dua ya. Ini ada kemunculan Ultraman Ace di Ultraman Z nanti. Terus ada Ultraman Mebius juga. Ini terlihat di sini ya, Ultraman Mebius. Ini ada Taiga ya, Ultraman Taiga. Ini siapa ini? Drigio mungkin, Ultra Woman Drigio. Di sini juga ada Mebius yang sedang melatih Ultraman Z. Di sini ada Yulian dan ya inilah mana siapa ya, nyanyi itu kan. Ya di sini mungkin ini buat Ultra yang movie di YouTube itu Desember itu, lupa namanya aku. Di sini ya udah, kalau Ultraman Z gini aja sih, nggak ada yang terlalu bisa dibahas ya. Sudah, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini ya. Semoga dapat dapat membuka wawasan ya, wawasan aja ya. Nah untuk review minggu ini kemungkinan nggak buat ya, karena orang-orangnya ya juga lagi sibuk yang ngisi podcast. Kalau cuma ngobrol sendiri kayak kemarin sih kurang enak ya, bahas-bahas kayak gitu sendirian kurang enak gitu. Jadi ya mungkin kali ini ditunda ya untuk cuap satunya. Tapi ya kalau mau ngasih sedikit pendapat sih ya, ya kalau mau ngasih sedikit pendapat sih untuk Kamen Rider Saber kali episode kemarin tuh episode keempat ya, empat atau lima, empat mungkin, empat lima
selalu lupa episode. Oh ya, untuk episode kemarin tuh ceritanya mulai membaik ya dari episode 1 dan 2 ya, yang sedikit lempeng. Terus di episode ketiga dan 4 setelah muncul si Ryo Ogami Kamen Rider Buster, itu mulai sedikit membaik face ceritanya, sedikit cair lah suasana di cerita itu, ada sedikit bumbu-bumbu komedi dan yang lainnya. Terus untuk Machine Sentai Kiramager, walaupun sudah mencapai arc yang serius, tapi Kiramager masih sukses membuat ya namanya apa ya, membuat dapat gitu feelingnya, dapat feeling Kiramagernya. Sebelum ini kan ya, kalau Kiramager ya gitu fun gitu ya. Terus kalau Kiramager juga udah memasuki core kedua ya, opening sama endingnya juga udah ganti. Untuk Kamen Rider Z ini episode kemarin tuh bisa dibilang cukup brilian ya, dengan kemampuan si Kaijunya yang cuman kayak bola gitu Kaijunya, tapi kekuatannya bisa memanipulasi ruang dan waktu di sekitarnya. Dan konklusinya si Haruki saat bertobat lah ya, ngomongnya bertobat lah ya, saat sadar dengan tujuannya yang dia ngebunuh Kaiju itu takut, tapi udah disadarin bapaknya secara tidak langsung karena dia bertanya gitu. Menurut aku konklusinya ini cukup bagus dan brilian dibanding yang kemarin yang barusan tamat itulah ya. ya begitulah namanya. Ada buatan manusia, ada salahnya, ada lebihnya, ada kurangnya. Kalau mau cari kekurangan ya ada banyak, kalau mau cari kelebihan ya pasti tentunya ada. Ya udah, mungkin segini dulu bahas-bahasnya kali ini ya. Ini belum tahu nanti mau dikasih nama apa, apakah Suapsatsu atau yang lainnya ya, masih belum tahu ya. Mungkin sekian sampai sekarang. Terima kasih buat yang udah nontonnya ini karena ada visualnya. Dan kalau ada yang dengerin di Spotify ya makasih juga udah dengerin dari awal sampai akhir video podcastnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @tokusatsuf, Facebook @tokusatsuf, dan YouTube Tokusatsuf Channel. Pantengin juga podcast kami di Spotify ini untuk mendapatkan update-update dari podcast yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.